Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Stropping, salah satu alat wajib yang dimiliki oleh eksekutor untuk mempertajam peralatan sembelihannya seperti pisau, golok dan lain sebagainya. Ini kita alhamdulillah ready banyak banget untuk stropping yang ini warnanya merah seperti ini, merah hati dan biru dongker. Ini sapi domba ya. Terus ada lagi yang warnanya coklat hitam. Coklat hitam ini KD, kuda domba. Yang kuda coklat, yang hitam domba. Nah, kita ukur dulu biar tahu. Yang ready ini, yang siap kirim, yang banyak ini stropping premium ukuran medium. Untuk tatakannya sendiri ini ukurannya 40 cm panjangnya dan lebarnya 5 cm ya. Sedangkan kulitnya 30 cm musuh 5, 30 panjangnya 30, tatakannya ini 40, pegangannya 10 cm 10 ya, 10 cm. Nah, dan ini bolak-balik, makanya kita bilang premium. Pertama dari segi kualitasnya. Jadi premium bukan premium SPBU, premium Pertalite itu bukan. Tapi secara kualitas itu high class lah. Jadi penyebutannya kita sebutkan premium. Nah, ini ada ukuran medium. Ukuran segini ini medium. Ini medium, dan ada ukuran jumbo. Yang jumbo sementara kita sedang pesankan untuk tatakannya. Jadi prosesnya juga semua butuh proses pekerjaan manual di tukang itu, jadi semua butuh proses, maka tidak bisa langsung cepat, langsung sekali jadi, tidak bisa. Ini ukuran jumbo. Nah, ini ukuran medium, ukuran sedang. Untuk yang sedang kita ready kuda domba dan sapi domba. Untuk yang warnanya merah birunya cerah ini sapi-sapi, tapi lebih premium ya. Artinya untuk tingkat kehalusannya, jadi kalau yang sudah punya kuda domba atau sapi domba atau sapi kuda nanti tahu, saya jelaskan sedikit. Untuk yang merah ini sapi, ini kan merah biru cerah ini sapi-sapi. Sedangkan yang coklat hitam kuda domba. Teksturnya ini pasti jelas berbeda. Untuk yang merah ini lebih halus daripada yang coklat. Oke ya, yang merah lebih halus daripada yang coklat. Sedangkan yang biru ini lebih halus daripada yang hitam. Yang hitam ini domba, yang biru ini sapi. Jadi sapi pun lebih halus daripada yang domba.
Nah, ini pemilihan kulitnya premium, benar-benar dikhususkan untuk stroping, bukan untuk jaket, bukan untuk sarung kulit dan sebagainya. Beda lagi kalau untuk sarung kulit. Seperti itu sekilas penjelasan tentang stroping. Nah, nanti kalau misalkan transaksi nih, mau pesannya bagaimana? Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya ada di sini. Nah, itu kalau untuk pesan, misalkan ada dulu orang nggak tahu stripping apa, bingung ya menyebutkannya. Tetap menyebutkannya jangan cuma asahan. Kalau asahan nanti mindset kita ke batu. Kita juga sedia batu asahan di sana, warna putih. Ada batu lokal, gunung, ada batu pabrikan, korondum. Nah, itu batu asahan kalau itu. Jadi kalau misalkan bingung menyebutkan stripping atau stripping apa itu asahan, tambahi kata kulit. Nah, kalau misalkan bilang stroping kulit atau asahan kulit, malah kita paham. Nah, itu karena dulu, mohon maaf, dulu ada pernah orang beli sudah jauh pengirimannya, lebih dari 3 hari perjalanannya, ternyata yang dipesan beda yang datang. Nah, itu kesalahan pada konsumen. Jadi bilangnya asahan, saya kirim batu, nyampe sana bilangnya yang itu, yang kayu itu, yang ada kulitnya. Nah, kalau tanda kutip bilang kulit, misalkan asahan kulit, kita paham. Karena di sini ada ini honing dan sharpening. Honing yang halus, sharpening yang kasar. Kebetulan yang honing habis, ini sharpening semua yang kasar. Ini juga untuk ngasah, untuk asahan instan, stick honing, stick sharpening. Nah, itu yang stick. Terus ada lagi asahan dari kertas gosok nih yang terbaru. Ini sementara kita sampel dulu ya, contoh untuk kita pakai sendiri. Ini juga ukuran jumbo, asahan dari kertas gosok atau amplas. Nah, ini juga asahan kan begitu, asahan untuk mengasah. Jadi kalau ingin memasang stroping, kadang bingung namanya apa ya, kemarin stripping apa ya, itu pokoknya buat ngasah. Nah, itu yang dipakai untuk ngasah, tambahi tanda kata kulit ya. Misalkan asahan kulit gitu, malah kita paham. Yang medium apa yang jumbo? Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini sangat penting sekali, berguna untuk mempertajam bilah. Tidak ada efek samping untuk stroping ini kecuali tajam. Jadi misal dipakai ini, orang awam memakai ini, semakin tajam. Jadi misalkan dari slice kertas menjadi lebih halus, bisa slice tisu. Jika sudah bisa slice tisu, maka menstroping itu akan semakin halus. Nah, sekarang kita kasih tutorialnya nih, cara penggunaannya. Kadang kalau orang salah, ini bisa sobek-sobek, ini malah sobek karena salah cara penggunaan. Semua ada ilmunya, dan di GSN kita sampaikan semua ilmunya. Oke, di sini ada pisau sembeli dengan model sarung selobokan tebal premium nih, kulitnya tebal. Karena juga kita ini susah ngomongnya, kita bilang premium, katanya premium langka yang ada pertalite. Nah, kita repot, kita bilang sultan nggak pakai pisau sultan. Nah, itulah repot. Jadi ya apa adanya kita sampaikan, tergantung penerimaan daripada masyarakat dan konsumen semuanya. Baik, di sini ada pisau sembelih yang kita custom handle-nya. Ini sebenarnya Tramontina Passador yang ukuran 21 cm, lebar 4 cm, ketebalan 2 mili. Nah, ini Tramontina Passador mirror ya. Nah, ini akan kita tes, kita uji coba, kita berikan edukasi ke pemirsa, ke sahabat-sahabat GSN bagaimana caranya menstroping, terkhusus buat yang belum pernah tahu bagaimana caranya, belum bisa, bagi pemula lah intinya. Nah, ini Tramontina Passador ukuran segini nih, untuk sembelihan kambing enak, sembelihan sapi juga bisa, baik gaya dorik maupun tarik murni. Nah, ukuran segini nih yang saya biasa pakai kalau sapinya kecil. Perhatikan untuk ketajamannya. Nah, ketajaman awal begini ya, slice tisu. Ketajaman awal slice tisu. Nah, kalau slice tisu berarti dia sudah bisa slice kertas dan kresek seperti itu. Tidak perlu ditebaskan di kayu apalagi bambu.
tidak perlu karena sembelihan. Walaupun niatnya testimoni juga salah, tidak boleh untuk testimonian. Kalau sembelihan ya tetap sembelihan. Sekarang kita tumpulkan di sharpening, mohon maaf, ini sharpening stick ele-elean. Cukup digesekkan begini dengan 2 jari, kita gesekkan asal-asalan, lalu kita teskan di kertas seperti ini ya, biar tidak makan durasi yang panjang. Ini intinya di kertas masih kasar, masih berat dan nyendat. Kalau di tisu bagaimana? Ya tidak bisa. Kalau di kertas berat dan nyendat, di tisu sehebat apapun tetap tidak bisa ngeslis atau menyayat tisu. Ya, sehebat apapun jago mainan selis tisu juga tidak bisa. Ini masih nyendat, masih berindil. Oke, sekarang kita kembalikan lagi mana tadi? Oh ini. Kita kembalikan lagi dengan sharpening. Jangankan honing, sharpening pun juga bisa dipakai untuk mempertajam bilah. Nah ini kita harus paham, harus tahu, harus ngerti. Untuk asahan sendiri, media apapun boleh digunakan. Dengan sharpening stick, honing stick, merek apapun ini boleh. Pakai kertas gosok, baik ditatakkan di kayu maupun di batu. Kertas gosok itu bisa pakai ubin, pakai tekel, pakai batu bata, bisa semuanya. Inti daripada mengasah adalah ketajaman. Jadi hasil akhir ketajaman, bukan semata-mata prosesnya. Kalaupun toh mengoleksi atau mempunyai batu-batu yang mahal, yang bagus-bagus, itu malah jauh lebih bagus, lebih baik gitu ya. Nah ini misalkan darurat nih, kita mau menyembelih sedangkan kita nggak sempat mengasah, yang ada pun bukan honing yang halus yang mahal, ini ada pun sharpening stick bekas pengintal benang, atau orang biasa bilang spindel atau stick kristal gitu ya. Nah kita kosekkan begini sampai tidak ada sendatan, sudut kemiringannya mepet aja, ngeflat aja 10-15 derajat, 10-15 derajat gini, ngeflat aja. Nah terus selanjutnya ini yang perlu saya sampaikan adalah cara penggunaan stroppingnya yang terpenting ya, yang terpenting penggunaan stroppingnya. Terus yang perlu saya sampaikan lagi, mengasah dengan media apapun, baik itu honing, sharpening, kertas gosok, batu asah, batu alam, batu korondum, batu apapun, model bentuk macam bagaimanapun, yang terpenting ini kunci utamanya di terakhirannya menggunakan stropping kulit. Nah ini yang terpenting, menggunakan stropping kulit varian apapun boleh. Yang terpenting pertama di yang kasar dulu, yang merah, baru yang biru. Biasanya saya pakai yang kasar saja. Kalau kuda domba saya biasa pakai di varian kuda. Nah cara menstroppingnya begini. Pertama kita tatakan di posisi berdiri, ya berdiri. Misalkan terus di sini tidak ada yang menghalangi. Ini kita singkirkan di bagian bawah sini, tidak ada yang menghalangi. Terus diusahakan cari yang tatakan itu halus, tidak di tackle atau di tempat yang licin. Ketika kita gerakkan ini halus, ini kan keset ya, keset. Jadi jangan sampai pas diginikan ini licin seperti lantai begitu, licin kan. Ini yang keset. Posisinya berdiri. Terus ini mata bilah begini, yang tajam menghadap ke atas ya, tajam menghadap ke atas dari ujung turun ke bawah. Sudut kemiringan sama seperti menghoning tadi, sharpening tadi ya. Sudut kemiringannya 10-15 derajat, atau dilihat dari mata bilahnya. Kalau sudah flat dan hanya merapikan ketajaman, menghilangkan mikrobur, maka diflatkan atau dilaping gini, posisinya ngeflat, dilaping begini. Dari atas turun ke bawah, seret. Lalu dari bawah ini dibalik, mata bilah menghadap ke bawah, tarik dari pangkal ke ujung, seret. Terus dari atas lagi, mata bilah menghadap ke atas, turunkan, ngeflat, seret ini. Nanti tahu sendiri gitu. Kalau ini kan ada micro bevelnya, karena pabrikan ada micro bevel. Turun, tarik, diberi tekanan, konsisten sudut kemiringannya. Tidak begini, kalau ini begini sobek
sobek, rusak, dan tidak menghasilkan ketajaman. Ini dorong tarik seperti ini, terus begini. Ini media apapun mengasahnya tetap terakhirannya menggunakan strobing. Kalau misalkan menggunakan kain levis bagaimana? Boleh, tapi dengan catatan jangan saat dipakai, itu tidak dianjurkan. Meskipun ada faedahnya, ada manfaatnya, bisa mempertajam. Misalkan saat jagal ini kita pakai celana levis terus kita gosek-gosekkan di paha kita, itu bukan cara yang tepat menurut saya, bukan cara yang baik. Meskipun ada faedahnya lebih tajam gitu, karena tidak safety. Nah, ini seperti ini, dorong tarik. Ini versi pertama yang mudah sekali dicontoh. Adapun versi kedua itu dorong semua 5 kali misalkan, terus dari bawah dorong ke atas. Nih, dari bawah dorong ke atas begini. Sudut kemiringan juga sama, berbalas begini 5 kali, terus dorong lagi 5 kali ke bawah, dari pangkal ke ujung, dari ujung ke pangkal, dari ujung ke pangkal begini, terus dibalas begini. Ini lebih sulit karena dan lebih bahaya ya, kalau belum lihai lebih bahaya. Jadi yang gampang ini dorong tarik, lebih gampang. Dorong tarik. Nanti di akhir dorong seperti itu, diberi tekanan. Terus dicek di kertas, misalkan cari kertas untuk mengecek. Kalau sudah halus, tidak ada ciping-ciping, microchipping, nah ini kan rata. Dari pangkal dikelok-kelokkan sudah rata. Pegangnya cuma 2 jari, dikelok-kelokkan ini seperti ini. Ini sudah rata tajamnya, tidak ada ciping-ciping. Nah, bisa terus dinaikkan walaupun dengan 1 strobing saja. Untuk versi pisau ini cukup di 1 ini bisa. Tapi karena di sini banyak sekali pisau dan golok, saya sudah pernah mencoba beberapa yang dia tidak bisa misalkan yang biru, maunya yang merah, atau di merah biru ini nggak mau, maunya yang coklat dan hitam, dan seterusnya. Seperti itu perlakuan khusus. Nanti kalau sahabat-sahabat GSN sudah memiliki banyak koleksi, pasti akan tahu. Ada beberapa pisau itu yang cocoknya dia maunya di kuda, maunya di domba, dan seterusnya. Nah, ini bisa dinaikkan dengan tadi itu, dari tajam ditumpulkan dengan menggunakan sharpening spindle, dan 1 itu tok. Terus dengan 1 varian sapi yang warna merah ini saja bisa dinaikkan di tisu seperti itu. Intinya adalah ketajaman, bukan harus pakai ini pakai itu. Nah, subhanallah, ini sudah bisa tajam kembali, tajam semula di slice tisu. Dari slice tisu kita tumpulkan, tidak mempan di kertas, ditumpulkannya menggunakan spindle sharpening spindle, atau sharpening bekas pengintal benang, atau sharpening kristal, dan kita tajamkan juga dengan alat tersebut yang elek-elekan, murah-murahan ini, dan kita pertajam, kita perhalus ketajamannya, finishingnya dengan strobing varian yang merah saja. Ini sudah kembali ketajamannya buat merajang tisu halus kembali, dan ini bisa dipakai untuk sembelihan sapi ataupun kambing, intinya seperti itu. Jadi tetap bukan alasan untuk istilahnya disiplin ilmu terus tidak mau yang murah-murahan, pakai yang mahal, ya itu beda lagi. Pendapat boleh berpendapat, tapi tidak bisa dipakai jadi patokan atau pedoman seperti itu ya. Nah, ini seperti ini kehalusannya. Jadi ya media apapun, ada yang sudah ahli mengasah dengan batu, dia pakai batu bata, namanya hobi di sekolahan, pengen ngasah terus pakai batu bata misalkan, ya kita hargai, toh nyatanya hasilnya juga bisa tajam hasil asahannya begitu. Kalau sudah di tisu halus, maka di kertas juga lancar, dikeresek apalagi sama saja gitu, dan dipakai menyembelih juga enak.
Nah, seperti itu mungkin celoteh dan reviewnya daripada cara menggunakan stropping. Ini ada stropping ukuran medium, kita ready banyak, silahkan tanyakan ke admin kami, harga juga masih sama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.